Oke bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di channel Kudet Mobile. Akhirnya kita kembali lagi di konten review ya kan. Di channel ini kita akan mereview HP-HP mantan flagship pastinya, terutama lebih tepatnya gitu kan. 5 hari yang lalu kita baru aja hunting HP di salah satu pasar HP terbesar di Batam ya, namanya Lucky Plaza. Dan kita mendapatkan unit Google Pixel 3 ini yang warna putih atau clearly white ya kan. Ya udah saya pakai jadi daily drive selama 5 hari dan sekarang ini saatnya saya kasih kesimpulan ke kalian gimana sih ngap performa dari Google Pixel 3 di tahun 2021 ini bre. Jadi gak usah lama-lama bre, langsung aja kali ya kita ulas Google Pixel 3 ini di tahun 2021. Let's go! Dengan dimensi panjang 145,6 mm, kali lebarnya di 68,2 mm dengan ketebalan di 7,9 mm dan bobot di angka 148 gram menjadikan Google Pixel 3 ini sebagai salah satu flagship dengan ukuran yang paling compact bre. Tentunya hanya dengan satu tangan kita akan dengan mudah mengoperasikan Pixel 3 ini hingga sudut layar manapun. Terdapat 3 SKU berdasarkan warna yang tersedia di pasaran, yaitu Just Black, Not Pink, dan Clearly White. Seperti unit test yang akan kita review ini. Ada detail kecil di unit Clearly White ini bre. Di bagian power buttonnya yang punya finishing hijau mint yang menurut saya cukup cakep nih ya kan, cukup cakep. Untuk desain depannya tampil standar dalam artian nggak mengikuti tren pada 2018 silam yang banyak banget modelnya. Ada yang dot drop, ada yang not, ada yang flip kamera, pop-up kamera, dan lain-lain. Pixel 3 masih tampil dengan bezel atas bawah yang lebih tipis ketimbang Pixel 2. Layarnya sendiri punya ukuran 5,5 inci beresolusi Full HD Plus 2160x1080p dengan aspek rasio 18:9. Panelnya sendiri udah pakai POLED yang dilapis Gorilla Glass 5 dengan fitur andalan berupa HDR display. Pindah ke backdoornya masih pakai bahasa desain khas Google Pixel yang disebut glossy mid matte atau kaca bertemu matte. Hanya aja rasio glossy-nya semakin mengecil ya, kira-kira 1:5 dari keseluruhan backdoornya. Di sini juga masih ada logo Google dan sensor fingerprint. Secara build quality, frame HP ini berbahan aluminium, sedangkan backdoor belakangnya berbahan kaca yang dilapis Gorilla Glass 5. Saat di genggaman, terasa solid dan gak licin berkat 4/5 permukaan backdoornya punya finishing matte bre. Pixel 3 juga udah punya rating IP68 yang artinya aman buat basah-basahan. Soal performa, dikala brand lain ngasih kapasitas RAM yang jumbo, bahkan sampai 8GB nih, Google masih pede dengan RAM 4GB-nya buat si Pixel 3 ini. Wajar sih, dikarenakan UI yang dipakaikan Android stock berbasis Android 11, yang mana itu ringan banget bre, karena nggak ada custom apapun. UI-nya sendiri kalau cuma sekedar aktivitas standar macam sosmed, multimedia, dan buka all shop masih smooth banget dah dipakai di tahun 2021 ini. Tapi kalau buat gaming gimana ngap? Waduh. Berbekal chipset dari Qualcomm Snapdragon 845 dipadukan GPU Adreno 630, kalau buat sekedar game Battle Royale macam PUBG Mobile dan COD Mobile sih masih ngacir banget. Apalagi buat game MOBA. Bahkan buat sekelas game Genshin Impact di Pixel 3 masih playable kok. Walaupun beberapa kali ngalamin yang namanya stutter atau lag ya. Tapi nggak sampai separah kayak di Xperia XZ3 kemarin. Sekalian buat gambaran nih, kita juga ada loh pengujian benchmark sintetisnya juga. Langsung aja kalian lihat ya. Untuk Geekbench 5 dapat skor 505 poin untuk single core-nya dan 1930 poin untuk multi core-nya bre. Cukup rendah sih kalau misalkan kita bandingkan dengan LG G17 dan juga XZ3 yang kemarin baru kita review. Sedangkan dalam pengujian 3D Mark kita melakukan beberapa tes. Pertama untuk Slingshot dapat skor 4717, Slingshot Extreme dapat skor 3677, Wildlife mendapatkan skor 1670, dan Wildlife Extreme mendapatkan skor di 422. Ya walaupun bukan yang terbaik dari segi performance hardware-nya, Pixel 3 ini punya senjata utama yang bikin para pesaingnya sungkem bre. Apalagi kalau bukan dari segi kameranya. Emang sih kamera belakangnya cuma berlensa tunggal atau sendirian. Tapi lensanya bukan kaleng-kaleng bre. Punya sensor beresolusi 12,2 megapiksel dengan bukaan f1.8. Fitur andalannya adalah berupa chip pemrosesan gambar yaitu Pixel Visual Core dan teknologi terbaru kala itu yaitu super resolusi zoom yang bikin hasil jepretan kameranya lebih detail walaupun saat di zoom sekalipun.
Untuk hal videografi, lensa ini mampu merekam up to resolusi 4K di 30 fps tentunya. Tapi saat merekam pada resolusi 1080p, sistem akan otomatis mengatur frame rate-nya bre. Jika kondisi memungkinkan, bisa dapat 60 fps ataupun lebih, bahkan bisa sampai 120 fps. Oh iya, untuk fitur videonya udah dilengkapi OIS untuk menjaga stabilisasi perekamannya. Lanjut ke kamera depannya, ini menarik banget karena terdapat dua lensa. Awalnya saya ngira lensa tambahannya berguna untuk kebutuhan face unlock. Ternyata saya salah bre. Keamanan biometrik di Pixel 3 hanya ada sebuah sensor fingerprint aja, yang responnya terbilang cukup sigap ya. Kembali ke dua lensa pada konfigurasi kamera depannya. Lensa utamanya punya resolusi 8 megapiksel dengan bukaan f1.8 dan punya fitur PDAF. Sedangkan lensa satunya lagi adalah lensa ultrawide yang punya resolusi serupa yaitu 8 megapiksel dengan bukaan f2.2 tanpa autofocus. Untuk urusan merekam video, kedua lensa ini hanya bisa merekam pada resolusi 1080p di 30 fps aja. Perlu perhatikan sisa storage kalian ya, karena di Pixel 3 ini nggak ada slot micro SD-nya, sama seperti Pixel lainnya. Adapun pilihan storage-nya cuma ada dua, 64GB dan 128GB. Soal peraudioan duniawi, Pixel 3 udah sediain stereo speaker di bezel atas dan bawahnya bre, yang kualitasnya kalian bisa dengerin sendiri dah. Penempatan stereo speaker seperti ini bagus banget bre, Google good job dah. Karena memang nggak nutupin pas kita lagi main game, kayak speaker yang ada di bagian bawah deket port charging. Jadi ini bagus banget dah. Di Pixel 3 udah nggak ada jack 3.5mm ya, sama seperti di Pixel 2. Kalau soal baterainya, ini emang jadi hal yang menakutkan buat user Pixel ya. Walaupun kebanyakan user Pixel nggak pakai HP-nya buat gaming. Tetap aja, banyak user mengeluhkan baterainya boros bre. Dengan kapasitas baterai sebesar 2915 mAh, saya mendapat screen on time atau SOT sekitar 7 jam lebih ya, dengan penggunaan lumayan intens, terutama untuk tes kamera dan bermain beberapa game. Menurut saya pribadi, unit yang saya tes ini masih punya performa baterai yang bagus. Ya walaupun di tes kemarin, kondisi jaringannya terhubung ke WiFi aja, bukan pakai jaringan SIM card. Mungkin ini yang mempengaruhi kinerja baterainya ya. Mungkin kalau misalkan pakai paket data bisa dapat 4 jam lebih lah ya. Untuk urusan isi dayanya, udah ada fitur USB Power Delivery 2.0 yang bisa kasih daya up to 18 watt dengan media USB Type-C. Terdapat juga fitur wireless charging pada Pixel 3 ini bre. Oke bre, gimana? Sekarang kita langsung aja kali ya bahas hasil kamera dari Google Pixel 3 ini. Untuk detailnya ini oke banget. Sama Pixel 4 nggak jauh beda lah. Karena emang sensor lensa yang digunakan sama, yaitu Sony IMX363. Walaupun pakai single kamera doang gitu. Hasil zoom di digitalnya tetap detail kok. Lanjut untuk mode portraitnya, kelihatan blurnya masih natural lah ya. Blurnya nggak lebay gitu. Nggak perlu neko-neko, tinggal fokusin ke objek, langsung dah jepret. Udah, keluar dah tuh hasilnya. Untuk objek foto landscape, kualitas HDR-nya atau dynamic range-nya cukup memukau bre. Saturasinya terjaga, white balance-nya nggak terganggu, dan nggak terlalu kontras juga. Untuk mode autonya saya kurang suka, karena nggak konsisten di berbagai hal. Fokusnya terutama, entah apa yang difokusin. Kadang objeknya blur, tapi ya nggak make sense blurnya gitu. Tapi juga kadang-kadang bagus kok. Untuk selfie kamera, ini perlu diperhatikan. Lensa ultrawide-nya nggak sebagus lensa utamanya ya bre. Walaupun sama-sama 8 megapiksel. Tapi ultrawide-nya nggak ada autofocus, karena bukaan lensanya juga lebih sempit yang menyebabkan cahaya masuk kurang maksimal. Alhasil fotonya kurang detail gitu loh. Tapi lensa utamanya jos banget dah ini. Nah ini untuk night mode-nya, andalan dari Google Pixel 3-nya bre. Kontrasnya dapet, detailnya nggak hilang walaupun ada sedikit noise ya. Warnanya juga sedikit oke, sedikit aja. Dan ini dia bre untuk kualitas perekaman video menggunakan kamera utama di resolusi Full HD 1080p di frame rate auto sih ini. Kayaknya sih masuk ke 60 fps ya. Soalnya nggak ada pilihan 60, adanya auto. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera utama di resolusi 4K 30 fps. Karena memang nggak ada 60 fps ya. Ini di indoor nih. Tapi nggak tahu kenapa lensanya itu kayak ada glitch-nya gitu. Oke bre, ini dia untuk kualitas perekaman kamera depan di resolusi Full HD 1080p 30 fps. Ini pakai lensa ultrawide-nya. Ini emang
lampunya kuning ya coy. Dan ini pakai lensa utamanya. Bisa ganti-ganti tuh. Asik. Oke bre, itu dia untuk ulasan dari Google Pixel 3 di tahun 2021. Nah, sekarang kita bahas mengenai performa gamenya, walaupun tadi udah dibahas. Maksudnya kita lebih bahas settingan grafik dan bagaimananya lah gitu ya. Pertama, buat PUBG Mobile itu kita dapat Smooth Extreme ataupun HDR Ultra. Ya menurut saya buat main game PUBG Mobile ini nggak ada kendala sama sekali, lancar aja ngerasainnya di 60 FPS. Sedangkan buat game COD Mobile kita dapat grafik high, frame rate max, dan grafik very high dan frame rate very high juga. Buat main COD Mobile nggak ada bedanya sama PUBG Mobile, bahkan kerasa lebih smooth grafiknya bre, lebih lancar aja mainnya. Sedangkan buat main game Mobile Legend dapat settingan Ultra HD mode, lancar banget dah buat main Mobile Legend ini. Dalam kondisi perang rame juga nggak ada tuh namanya drop FPS atau drop frame rate ya. Sedangkan di game Asphalt 9 ini kita dapat grafik high quality, dan buat performanya sendiri kadang di beberapa skenario kayak misalkan nabrak mobil, scene yang sinematik itu ada sedikit nge-lag ya. Nggak parah banget sih, cuma sedikit doang. Dan yang terakhir ini adalah Genshin Impact. Di game Genshin Impact ini Pixel 3 kelihatan banget dia kecapean atau kewalahan bre. Kayak Sony XZ3 lah, tapi masih mending Pixel 3 ini bre. Kita dapat settingan grafik low di 60 fps, masih jalan lancar, mungkin di kisaran 35 sampai 40-an gitu lancarnya. Tapi dalam kondisi perang yang ngeluarin efek begitu banyak, ini bakal dapat stutternya atau nge-lag-nya. Tapi inget, nggak separah sama yang XZ3 kemarin bre. Ya kira-kira itu dia untuk performa gamenya di Google Pixel 3 ini bre. Ya memang di game Genshin Impact ini Snapdragon 845 itu udah kewalahan bre. Ya mungkin dia cuma bisa jalan di 30 fps-an aja. Dan sekarang kita ngomongin baterainya nih. Buat main game Mobile Legends nih, dari jam 2.35 sampai jam 2.46, dari baterainya 99% berkurang menjadi 93%. Kira-kira 11 menit turun ya 6%-an lah. Buat main game Genshin Impact, dari jam 6.34 sampai jam 6.44, sekitar 10 menitan, dari baterainya 45% turun menjadi 39%. Kira-kira 10 menit tuh turun 6%-an lah baterainya. Sedangkan buat game PUBG Mobile, dari jam 8 pas sampai jam 8 lebih 10 menit, dari yang baterainya 29% menjadi 23%. Ya kira-kira turun 6%-an juga. Jadi ya kira-kira itu deh bre untuk performa atau review dari Google Pixel 3 di tahun 2021. Buat harganya gimana sih bang? Untuk harganya sebenarnya sama kayak Snapdragon 845 lainnya. Contohnya kayak Sony XZ3 kemarin. Rank harganya di kisaran 1,8 sampai 2,2 juta di storage 64 GB. Jadi kesimpulannya bre, Google Pixel 3 ini buat performa gamenya mungkin cukup oke, cukup doang. Tapi buat game berat kayak Genshin Impact, capek pak, beneran capek nih HP. Buat kameranya oke banget, tapi hasil fotonya, hasil videonya saya kurang suka ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka tapi jangan di dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini pastinya. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video review HP mantan flagship lainnya. Dadah!